Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina. Aina fazal laili hadarna fazal masjid. Insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya salimu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua PKM Masjid Nurul Iman beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Morim. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semuanya insyaallah dicintai, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita sudah masuk kepada malam yang ke-20 ini kalau tidak salah ya Pak ya. Puasa kita sudah 19 kali. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesempatan untuk bisa kita selesaikan puasa kita pada tahun ini. Kemudian keadaban ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya nak menyampaikan surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi surat Al-Hujurat ayat 6 ini dia bercerita tentang cara kita menanggapi informasi. Kita ini kan setiap bulan Ramadan pada malam 17 memperingati nuzulnya Quran. Kenapa diperingati? Ya karena sakralnya itu. Di dalamnya terdapat petunjuk dan pedoman bagi kita di dalam menggunakan langkah-langkah hidup ini agar jangan sampai salah. Tetapi faktanya kita rajin baca Quran, tapi kita tidak tahu terjemahannya. Kita tahu terjemahannya, tetapi kita jarang mau memahaminya. Apalagi yang memang jarang baca Quran. Nah, sekali-sekali kita akan datangkan ustadz, minta mereka itu menyampaikan kajian-kajian yang membangun mental kita, spiritual kita, terutama untuk kehidupan kita di dalam masyarakat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya baca saja surat Al-Hujurat ayat 6. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binnaba'i fatabayyanun an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Nah, ini yang ngomong ini Allah, yang berkata ini Allah melalui Rasulullah. Oleh Rasulullah disampaikan kepada sahabat, oleh sahabat ditulis, sehingga tulisan itu ada pada kitab Quran yang hari ini kita pegang. Nah, kalau Allah yang sudah ngomong, Rasul yang sudah ngomong, tidak ada lagi kata lain kecuali sami'na wa ta'na. Jangankan untuk tidak percaya, tidak ditaati, kita sudah salah. Oleh karena itu, mau tak mau kita harus taati ini, kita harus terima ini, karena tujuannya adalah untuk memberikan selamat kepada kita seketika kita bergaul di dalam masyarakat. Di sini terjemahannya adalah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita tentang sesuatu, jadi kamu cek dulu kebenarannya, kamu tabayun dulu,
Untuk apa? Supaya nanti kamu jangan melakukan tindakan kepada satu kaum atau kepada seseorang yang pada dasarnya kamu tidak tahu persis persoalannya. Sehingga di ujung kisah kamu akan menyesal terhadap perbuatan kamu itu. Nah, sekarang kan zaman modern ini. Setiap kita insya Allah punya HP Android. Setiap kita membaca berita. Nah, kalau berita yang ada di HP ini susah untuk kita iakan atau kita tidakkan. Karena kita susah mengklarifikasi. Tapi setidak-tidaknya antara kita sesama kita. Misalnya begini. Ibu-ibu lagi masak misalnya kan. Tiba-tiba ada kawan ngetok pintu. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam kata ibu. Nah, pertama kali biasanya dia bertanya, masak apa bu? Wah ini masak pembukaan malam kelak untuk bapak. Wah mantap ini. Nah biasanya begitu. Nah, nanti ujung-ujungnya apa itu? Bu, kenapa? Ibu tahu tak cerita tetangga ibu itu? Siapa? Si Anu. Ngapo? Nah mulai. Dia begini, dia begitu, dia begini, dia begana, macam-macam diceritakan. Nah biasanya kalau orang tidak terlatih, tidak belajar kepada Allah dan Rasul, dia jarang membuka kitab Quran. Biasanya dia langsung nerima itu, Pak. Ucai itu, begitu ceritanya. Iyo, wah gawat ini. Nah itu. Sudah tuh kita lah bercerita perlu ke kawan-kawan lain. Lah berserak lah cerita aib orang. Dimulai daripada orang yang datang tadi kepada kita. Dan kita pun ikut-ikutan menebarkan aib itu kepada orang lain dan terusnya. Padahal kita tahu kalau kita kan tidak nengok kejadian itu. Kita kan tidak mendengar kisahnya itu. Kita kan tidak ada pada posisi kejadian waktu itu. Nah, makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, cek dulu kebenarannya. Nah yang perlu kita tanyakan, orang fasik itu siapa? Orang fasik itu adalah orang yang bersuara, orang yang berkata tentang informasi, khususnya informasi negatif, dia dapat dari orang pula. Bukan karena dia nengok, bukan karena dia dengar, bukan dia berada pada posisi kejadian. Tapi dia terima dan dia sampaikan pula kepada orang lain. Itulah orang fasik. Sehingga apa yang terjadi? Kita menzolimi orang tanpa pengetahuan. Ujung-ujungnya kita menyesal. Ternyata tidak begitu orang tadi. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, tidak sedikit orang-orang yang benar di masyarakat kita menjadi salah. Orang yang baik menjadi buruk. Orang yang benar menjadi jauh daripada kebaikan. Dalam pandangan umum. Padahal orang itu tidak seperti itu. Tetapi kita sudah melepaskan suara kata. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan ini di hadapan Rasulullah? Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan ini di hadapan orang yang bersangkutan? Semuanya sudah terlanjur. Nah, yang tidak kalah penting lagi, peranan kita sewaktu itu, di samping gibah, di samping fitnah, kita juga sudah membuka aib orang yang sebenarnya tidak ada. Makanya Allah paling tidak suka dengan orang seperti itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran itu, wala takfu ma laisa laka bi ilmu inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana nahu mas'ulan. Kamu itu jangan memperkatakan kata. Kamu itu jangan mengecek, jangan ngomong sesuatu yang kamu tuh tidak ada ilmunya. Artinya kamu tidak mendengar itu. Kamu tidak melihatnya, kamu tidak ada pada posisi kejadian. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, perasaanmu akan ditanya Tuhan tentang apa yang kamu katakan.
Kan berat. Nah itulah bapak-bapak ibu yang saya hormati. Kita mungkin semuanya merasakan seketika kita difitnah orang. Sakit pak. Sakit ibu. Sebatas fitnah sudah sakit. Apalagi kalau fitnah tadi berefek. Yang tadinya kita disenangi orang, tidak lagi disenangi orang. Yang tadi kita disukai orang, tidak lagi disukai orang. Yang tadi kita punya job dari orang-orang tertentu, hilang job itu. Oleh karena suara kata yang tidak bertanggung jawab, oleh karena ulah orang fasyik yang menceritakan tentang seseorang tanpa dia tahu ceritanya bagaimana. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, apa kalimahnya? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai nanti kamu menjadi orang yang menyesal. Kalau kini tidak ada penyesalan, masih hidup. Yang tidak lemah itu adalah seketika ajal sudah sampai, malaikat maut lah tercogok di muka kita, siap dicabut jiwa, hilang kodrat iradat, kita tertelentang. Sebelum dia mencabut jiwa tadi, ya dia mutarkan film kita dari bayi sampai kita tidak mati pada waktu itu. Alangkah lemahnya nengok filmnya pak. Elok galok. Ditengok ke surga kita, wah rumahnya bagus, tamannya bagus, fasilitas bagus. Apa kata malaikat maut? Itu tadinya begitu. Kalau sekarang tidak cak itu. Cak mana Israel? Cak ikona diputar film. Masya Allah. Ternyata kita ada di dalam neraka. Kita hidup dalam penderitaan dan azab. Kenapa? Tidak punya fasilitas. Rumah tidak ada, makanan tidak ada, pakaian tidak ada, tempat tidak ada. Semuanya tidak ada. Otomatis pindah kita ke neraka situ. Timbul pertanyaan kepada Israel. Kenapa kau bisa begitu, hai Israel? Nah, itu persoalan kamu. Fasilitas kamu tadi, gedung kamu yang bagus, kebun kamu yang bagus, kendaraan kamu yang bagus, kamu kasihkan ke orang-orang yang kamu upe. Tahu upe, Bu? Kamu gibahi. Kamu kasihkan ke orang-orang yang kamu fitnahi. Kamu kasihkan kepada orang-orang yang pernah kamu sakiti, padahal kamu tahu tidak persoalan dia. Akhirnya timbullah penyesalan, Pak. Nangislah gitu sambil berkata, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solehan inna muqinun. Ya Allah, sekarang saya lah nengok nian, lah dengar nian, lah tahu nian, ternyata tertipulah saya selama ini. Nah, kembalikanlah aku ke dunia sebentar saja. Untuk apa? Na'mal solehan, untuk melakukan perbuatan yang soleh. Perbuatan soleh itu artinya perbuatan sholat yang baik dan benar, yang membentuk karakter, suara, kata, dan perbuatan kita menjadi baik pula. Tapi kata Allah, tidak bisa lagi mas, udah habis waktunya. Kemarin kan sudah diceramai oleh Pak Ustadz Abu Fikri. Kemarin kan sudah diceramai oleh Ustadz Anu. Kan tidak boleh kita menggibah, kita menceritakan aib orang, apalagi kita tidak tahu sama sekali. Nah, kini apa terjadi? Yang terjadi adalah fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab neraka ini, azab sengsara ini karena ulah perangai kamu. Ya, jadi kita diazab itu bukan Allah mengazab, karena ulah kita. Fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab karena ulah perangai kamu lah. Kalau saya tidak bahagia ngazab kamu, tidak riang saya ngazab kamu, bahkan aku tidak ingin kamu terazab. Aku utus Rasul, Nabi, Wali, kitab, hadis, agar kamu jadi baik dan selamat hidupmu dunia akhirat. Tetapi kamu yang memilih untuk pergi ke neraka. Oleh karena itu apa boleh buat? Fazukum azaba bima kuntum ta'malun.
Rasakan oleh kamu azab karena ulah perangai kamu sendiri. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati. Tapi Pak Ustadz, nah cak mano kalau kami nengoknya itu, dengarnya berada pada posisi kejadian, memang dia melakukan kegiatan yang tidak baik. Lah kalau memang ionian, ada triknya pula, ada caranya pula untuk kita mengatasi persoalan itu. Kalau memang penting, apa itu? Pakailah 3 jurus ajaran Allah dan Rasul. Pertama, watawasau bil haq. Tausiahi saudaramu itu dengan kebenaran. Tausiah dengan kebenaran. Tidak mempan, pakai jurus kedua, watawasau bil sabr. Tausiah saudaramu itu dengan kesabaran. Ngapa? Mungkin dia marah kan, tapi sabar gitu. Tidak juga mempan, pakai jurus terakhir, watawasau bil marhamah. Tausiahi saudaramu itu dengan kasih sayang. Terakhir itu. Jadi tidak ada cerita tausiah nih main marah-marahan, benci-bencian, dendam-dendam. Tidak ada. Islam tidak mengajarkan yang model itu. Tidak juga angkat tangan di hadapan Allah, mohon doa, minta ya Allah tunjukkan saudara itu. Jangan lagi nyembok bini orang misal. Jangan lagi suka ngambil hak orang misal, dan seterusnya. Itulah sikap kita sebagai seorang muslim. Tidak lebih dari itu Pak. Nah itu sajalah kira-kira ceramah itu. Mudah-mudahan dapat diamalkan Ibu ya. Hati-hatinya kalau dengar orang-orang bawa berita itu, hati-hatinya. Nah, kalau perlu dialihkan bila cerita itu, karena tidak akan memberikan keuntungan kepada kita, bahkan menyusahkan kita, merugikan kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.